Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tami Handayani dari UBS Kelapa Gading. Kali ini saya akan menjelaskan segmentasi pasar dan menetapkan posisi produk. Lalu, apakah sih segmentasi pasar itu? Segmentasi pasar itu pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik, daya beli, kebutuhan yang berbeda-beda di dalam situasi market tertentu. Lalu, kenapa sih kita perlu adanya segmentasi pasar? Segmentasi pasar itu perlu karena pasar sangat beragam, pasar sangat luas, pelanggan sangat banyak, dengan tuntutan yang bermacam-macam, kemampuan perusahaan terbatas. Lalu di sini ada 4 syarat-syarat segmentasi pasar, yaitu 1. Segmentasi harus bisa diukur. Yang kedua, segmentasi pasar logis dan bisa dijalankan. Lalu yang ketiga, harus ada target segmentasi yang ingin dicapai. Lalu yang keempat, pasar lebih heterogen dan target luas. Lalu apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu 1. Gagasan pemasaran lebih jelas, lebih mudah mengatur produk. Lalu yang ketiga, menemukan perbandingan antar pasar. Oke, lalu di sini saya akan menjelaskan ada 3 prosedur segmentasi pasar. Yang pertama, survei stage, melakukan eksplorasi yang dikenal dengan istilah survei stage. Bentuk surveinya ditentukan perusahaan sendiri, baik dengan cara melakukan wawancara, tebar angket maupun meminta saran dan meminta masyarakat. Yang kedua, analisis stage, memiliki data-data awal terkait konsumen. Informasi tersebut harus dianalisis terlebih dahulu yang dikenal dengan istilah analisis stage. Yang ketiga, profiling stage, prosedur segmentasi pasar yang mana perusahaan mulai mengidentifikasi beberapa kelompok konsumen. Patokannya adalah data survei di awal ditambah data-data hasil analisis konsumen. Lalu, ada berapa sih jenis segmentasi pasar dalam bisnis? Ada 4 jenis segmentasi dalam bisnis, yaitu segmentasi perilaku. Konsumen dengan ditinjau dari perilakunya terhadap produk yang ditawarkan. Contohnya ialah, jika menjual perlengkapan bayi, silakan tawarkan di media sosial daripada di toko online. Lalu yang kedua, segmentasi fisiografis. Konsumen atas dasar kesukaan dan ketertarikan mereka pada produk tertentu. Bisa juga diarahkan pada konsumen yang menekuni suatu profesi dan hobi yang khusus. Contohnya, segmentasi ini ialah memasarkan buku pada grup atau kelompok pecinta baca. Lalu contoh selanjutnya ialah menjual alat pancing kepada orang atau kelompok yang memang suka memancing. Yang ketiga, segmentasi demografis, pengelompokan konsumen atas dasar kemampuan seperti usia, gender, pendidikan, pendapatan dan selainnya. Lalu sekalipun kesannya mudah tetapi segmentasi macam ini membutuhkan kejelian. Lalu yang terakhir ada segmentasi geografis, penentuan kelompok pemasaran dengan berdasar pada tempat tinggal konsumen. Contohnya itu ini terkait dengan kedaerahan seperti desa, kota, provinsi, dan kepulauan. Lalu di sini ada tingkat segmentasi, yaitu 1. Pemasaran segmen, kelompok besar calon pembelian potensial dalam suatu pasar yang memiliki karakteristik yang homogen. Karakteristiknya itu apa sih? Keinginan, daya beli, lokasi geografis, perilaku pembelian, dan kebiasaan pembelian. Rekomendasinya itu pemasaran yang luas, solusinya terbuka dan pemilihan saluran distribusi dan komunikasi yang lebih mudah, lalu berpeluang menghadapi lebih sedikit pesaing dalam suatu segmen. Yang kedua ada pemasaran relung. Relung, kelompok pembeli potensial yang lebih sempit dibandingkan dengan segmen dengan karakteristik yang lebih spesifik atau khususnya biasa merupakan pasar kecil yang kebutuhannya tidak terlayani dengan baik. Biasanya diidentifikasikan dengan cara membagi-bagi sebuah segmen menjadi sebuah segmen yang lebih kecil. Lalu yang ketiga ada pemasaran lokal, pemasaran yang dilakukan untuk satu wilayah geografis atau demografis tertentu. Lalu di sini ada isi-isinya dari pemasaran lokal, yaitu efektif menarik pembelian lokal, lalu sering dikomunikasikan dengan bahasa dan media sosial. Yang ketiga, bahkan produk didesain dengan gaya lokal, berpeluang mengakibatkan biaya logistik tinggi.
terakhir, yang keempat, yaitu pemasaran individual. Pemasaran segmen tunggal, tingkat segmentasi tertinggi, disebut juga sebagai pemasaran sesuai pesanan atau pemasaran satu lawan satu. Secara historis merupakan salah satu praktek pemasaran yang paling kuno, banyak dipraktekkan pada pemasaran B2B. Lalu sangat terbantu dan didukung oleh teknologi modular, bongkar pasang, dan memerlukan dialog yang lebih aktif dengan pelanggan, memberi peluang lebih besar dalam rancangan produk. Lalu yang terakhir yang saya bahas adalah menetapkan pasar sasaran, yaitu 1. Mengevaluasi segmen pasar. Menilai beragam segmen yang telah diketahui harus memperhatikan faktornya, yaitu ukuran segmen, pertumbuhan, daya tarik segmen keseluruhan, lalu faktor resikonya, tujuan dan sumber daya perusahaannya. Lalu yang kedua, memilih segmen pasar. Segmen tunggal, spesialisasi selektif, spesialisasi produk, spesialisasi pasar, cakupan seluruh pasar. Konsentrasi segmen tunggal, perusahaan memilih sebuah segmen tunggal, contohnya yaitu Volkswagen berkonsentrasi pada pasar mobil kecil dan Porsche pada pasar mobil sport. Lalu yang ketiga, dan setelah saya membahas segmentasi pasar dan menetapkan posisi produk, saya akan membahas tentang strategi pengembangan produk. Adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Lalu apa sih pengembangan produk? Proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada sekaligus proses pencarian inovasi untuk dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Tujuan pengembangan produk itu, pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasikan, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan yang lainnya. Lalu di sini ada 3 strategi pengembangan produk menurut Citono 2008. 1. Strategi peningkatan kualitas, yaitu produsen dapat meningkatkan daya tahan produk atau dengan meningkatkan kehandalan dan kecepatan pelayan terhadap konsumen. Lalu yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan produk. Ada 4 indikator yang dapat meningkatkan keistimewaan suatu produk, seperti kualitas bahan yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan dalam pemakaian suatu produk bagi penggunanya, dan aksesoris tambahan. Lalu yang ketiga, strategi peningkatan gaya produk. Produsen bisa meningkatkan nilai suatu produk dari segi pemilihan warna produk tersebut, rancangan atau desain yang menarik, dan yang terakhir adalah kemasan yang dapat memberi nilai tambah bagi produk tersebut. Dan di sini ada tahap-tahap proses pengembangan produk. Yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan. Analisis kepuasan pelanggan menentukan peluang untuk produk dan proses baru. Lalu yang kedua, pemunculan gagasan. Gagasan produk baru meliputi para personalia, perusahaan, pelanggan pesaing, investor luar, akuisis, dan anggota saluran. Yang ketiga, penyaringan ide dan evaluasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengeliminasi ide-ide yang paling tidak menjanjikan sebelum terlalu banyak waktu dan dana yang dikucurkan ke dalamnya. Lalu yang keempat, ada analisis bisnis. Untuk memperkirakan penjualan, perusahaan dapat melihat angka penjualan historis produk jenis dan melakukan survei untuk mengetahui opini besar. Lalu yang kelima, pengembangan strategi pemasaran. Penyempurnaan rencana lebih lanjut pada tahap-tahap berikutnya, yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk mengenalkan produk baru ke pasar. Lalu yang keenam itu pengembangan produk, mengkonversikan gagasan ke dalam produk aktual yang aman, memberikan manfaat bagi para pelanggan dan dapat diproduksi secara ekonomis oleh perusahaan. Lalu yang ketujuh ada pengujian produk dan pasar. Pengujian produk merupakan kelanjutan dari tahapan pengembangan produk.
Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah komersialisasi. Perusahaan yang sudah memasuki tahapan ini harus sudah mempersiapkan strategi penetapan harga dan keuntungan yang diharapkan. Di dalam tahapan ini, perusahaan sudah melaksanakan riset pemasaran terlebih dahulu, terutama yang menyangkut kebutuhan, keinginan, selera, kepuasan para konsumen yang akan ditinjau. Di pembahasan terakhir di sini ada 2 faktor dalam pengembangan produk. Yang pertama, faktor pendukung pengembangan produk, perkembangan teknologi, perubahan selera konsumen, persaingan, dan adanya kapasitas produk berlebihan, siklus hidup produk yang pendek, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Yang kedua, faktor penghambat pengembangan produk, yang itu kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu, pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat. Lalu kendala sosial dan pemerintah, mahalnya proses pengembangan PR. Dan pembahasan terakhir dalam marketing manajemen ini adalah promosi dan komunikasi pemasaran. Promosi itu apa sih? Promosi itu upaya memasarkan produk dengan cara komunikasi persuasif sehingga calon konsumen lebih tertarik membeli produk Anda dibanding produk kompetitor. Dan ada banyak sekali beragam cara untuk melakukan promosinya, yaitu bisa melakukan iklan di TV, bisa brosur, spanduk, sosial media, dan website. Ada juga tujuan utama untuk promosi dan komunikasi pemasaran, yaitu untuk meningkatkan penjualan, namun tentu saja harus didahului dengan pengenalan produk ke masyarakat. Tidak hanya itu, promosi harus fokus pada upaya menciptakan ketertarikan masyarakat menggunakan produk yang Anda tawarkan atau yang kita tawarkan misalkan. Dan cara-caranya itu apa aja sih? Banyak sekali beragam, yaitu contohnya seperti menggunakan influencer, menggunakan suatu event, dan lain-lain. Media yang digunakan contohnya seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan YouTube. Di sini juga ada manfaat promosi bisnis dalam bidang online, yaitu mampu menarik perhatian pasar dengan cepat, promosi untuk menjaga loyalitas konsumen, membantu meningkatkan brand awareness, meningkatkan potensi penjualan produk. Saya akan menjelaskan 4 jenis-jenis promosi, yaitu pertama, advertising atau periklanan, yaitu presentasi non-pribadi dan promosi berbayar yang memiliki sponsor. Jenis promosi ini sering Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari loh, seperti ketika sedang menonton TV dan terdapat jeda acara atau saat melihat papan iklan di dekat lampu merah. Lalu yang kedua ada sales promotion. Sales promotion merupakan promosi jangka pendek yang bertujuan meningkatkan penjualan dengan cepat. Fungsinya untuk mendongkrak permintaan akan produk atau layanan tertentu. Mungkin ini adalah jenis promosi yang paling sering Anda iakan. Anda biasa menemukan dalam bentuk diskon, flash sale, dan penawaran singkat lainnya. Lalu yang ketiga ada public relation, merupakan promosi untuk menghasilkan publisitas yang baik dan memperkuat citra perusahaan. Promosi ini sering dilakukan dalam bentuk event, pemberitaan, kolaborasi dengan stakeholder, dan banyak lagi. Menggunakan public relation, reputasi perusahaan akan meningkat. Dengan begitu akan memperkuat kesadaran publik terhadap merek kita sendiri. Lalu yang keempat itu ada direct marketing. Direct marketing adalah pemasaran secara langsung. Artinya promosi langsung dilakukan ke calon pelanggan dengan menggunakan saluran komunikasi, bisa lewat email, SMS, telepon, dan kanal lainnya. Media promosi untuk bisnis online, blog, media sosial, YouTube, email, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, dan banyak lagi. Baik, sekian dari presentasi saya. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan dari marketing manajemen ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.